Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai larutan penyangga atau yang biasa dikenal juga dengan larutan buffer ataupun larutan dapar. Pada penjelasan kali ini akan dibahas mengenai apakah itu larutan buffer, apakah jenis-jenis larutan buffer, serta cara menentukan pH dari larutan buffer. Silahkan disimak. Nah, larutan penyangga ataupun larutan buffer adalah larutan yang dapat mempertahankan nilai pH akibat penambahan sedikit asam, sedikit basa, ataupun karena adanya pengenceran. Nah, larutan buffer ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu buffer asam dengan buffer basa, di mana untuk menentukan buffer asam maupun buffer basa itu ada dua cara. Yang pertama adalah untuk buffer asam, jika komponennya mengandung asam lemah dengan garamnya, atau asam lemah berlebih dengan basa kuat. Sedangkan buffer asam itu ditentukan dari komponennya jika terdiri dari basa lemah dengan garamnya atau basa lemah berlebih dengan asam kuat. Nah, bagaimana suatu buffer bisa mempertahankan nilai pH-nya? Mari kita simak cara kerja dari larutan buffer berikut ini. Yang pertama adalah buffer asam. Nah, yang digunakan dalam contoh kali ini adalah buffer yang mengandung CH3COH dengan CH3CO-. Jadi, yang bertindak sebagai asam lemah adalah CH3COH dengan basa konjugasinya yaitu CH3CO- atau biasa kalian kenal dengan garamnya. Jadi, ini merupakan ion dari garamnya. Nah, bagaimana suatu larutan buffer bisa mempertahankan nilai pH-nya? Ingat, di sini prinsip yang digunakan adalah prinsip kesetimbangan, di mana pada saat penambahan asam, maka pada larutan penyangga ini yang bereaksi adalah basa konjugasinya, yaitu CH3CO-. Nah, sehingga reaksinya menjadi seperti ini. CH3CO- ditambah H+ menjadi CH3COH. Jadi, reaksinya jika menggunakan persamaan reaksi ini akan bergerak ke arah kiri. Kenapa? Karena ingat, jika salah satu konsentrasi ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang kurang. Otomatis, arah reaksi menjadi ke arah kiri. Tapi kalau dituliskan satu arah, maksudnya akibat penambahan asamnya, jadi dari CH3CO- plus H+-nya tadi yang akibat penambahan asam menjadi CH3COH, sehingga pH-nya tidak naik karena mengalami pergeseran kesetimbangan. Nah, demikian halnya juga jika ada penambahan basa. Nah, jika terdapat penambahan basa, bukan lagi CH3CO- yang akan bereaksi, tapi asam lemahnya. Jadi, jika ada penambahan basa, maka yang bereaksi ini sehingga reaksi akan bergeser ke arah kanan. Sehingga dapat dituliskan seperti ini. CH3COH, OH ini akibat pengaruh penambahan basa menjadi CH3CO- plus H2O. Sehingga hal ini yang menyebabkan untuk buffer asam dengan penambahan sedikit asam maupun basa, dia tidak mengalami perubahan. Hal ini juga berlaku untuk buffer basa. Nah, di sini contoh yang digunakan adalah buffer yang mengandung NH3 yang bertindak sebagai basa lemah dan asam konjugasinya yaitu NH4+. Jadi, kalau dituliskan secara umum, komponen dari larutan penyangga tersebut adalah seperti ini.
reaksinya. Nah, jika terdapat penambahan asam, maka yang bereaksi adalah basa lemahnya. Sehingga ketika basa lemah bereaksi dengan penambahan asam, karena ini terletak di sebelah kiri, maka pergeseran akan mengarah ke sebelah kanan. Sehingga kalau dituliskan satu arahnya saja, maka menjadi NH3+ plus H+ menjadi NH4+. Nah, demikian halnya jika terdapat penambahan basa. Nah, pada buffer basa ini otomatis ketika terdapat penambahan basa, yang bereaksi tidak lagi basa lemahnya, tetapi asam konjugasinya atau garamnya tadi. Ya, jadi asam konjugasinya. Nah, sehingga karena asam konjugasi ini terletak di sebelah kanan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Sehingga kalau dituliskan reaksinya menjadi seperti ini. NH4+ ditambahkan OH- menjadi NH3 plus H2O. Hal inilah yang menyebabkan adanya penambahan sedikit asam ataupun penambahan sedikit basa tidak mempengaruhi nilai pH secara signifikan. Jadi karena ada proses kesetimbangan yang terjadi. Nah, bagaimana cara penentuan pH dari buffer asam maupun buffer basa? Terlihat pada rumusan berikut ini. Yang pertama, buffer asam. Jadi, untuk menentukan pH dari buffer asam, otomatis bisa melalui konsentrasi H+-nya. Karena kalian sudah tahu bahwa untuk menentukan pH adalah min log dari konsentrasi H+. Sehingga untuk mencari konsentrasi H+ bagi buffer asam, caranya adalah Ka atau tetapan kesetimbangan asam dikalikan mol asam dibagi mol garam. Atau bisa juga seperti ini. Jadi langsung dikonversikan. pH sama dengan pKa min log Na per Ng. Nah, sedangkan buffer basa otomatis didapatkan melalui konsentrasi OH-nya. Yaitu tetapan kesetimbangan basa dikalikan mol basa dibagikan mol garam. Atau POH sama dengan PKB min log NB per Ng. Nah, otomatis untuk buffer basa, jika nantinya ditanyakan nilai pH, itu merupakan konversi dari nilai POH-nya dulu yang dikurangkan dengan nilai PKW, ya ini sebesar 14. Demikian pembahasan dari materi larutan penyangga. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.